Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Padilla Harahap dengan NPM 2408260078. Saya dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai organ sistem endokrin sebagai bagian dari materi dalam blok endokrin. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan salah satu sistem pengatur utama dalam tubuh manusia selain sistem saraf. Sistem ini bekerja dengan cara menghasilkan dan mengedarkan hormon ke dalam aliran darah untuk mengatur berbagai fungsi tubuh, seperti metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, dan keseimbangan homeostasis. Selanjutnya, adapun organ-organ endokrin yang dimana dia tersebar di berbagai regio tubuh, mulai dari kepala hingga pelvis, dan masing-masing memiliki fungsi spesifik serta saling berinteraksi melalui jalur hormonal. Nah, di sini saya akan membahas organ-organ tersebut berdasarkan lokasi anatomi seperti yang saya tampilkan di dalam mind map. Yang pertama dimulai dari regio kaput atau kepala. Di regio kaput terdapat 3 organ endokrin utama, yaitu hipotalamus, yang dimana dia terletak di otak bagian bawah dan merupakan penghubung antara sistem saraf dan sistem endokrin. Hipotalamus menghasilkan hormon pelepas atau releasing hormones seperti GHRH, TRH, CRH, dan lainnya yang mengatur sekresi hormon dari hipofisis. Selanjutnya ada hipofisis atau kelenjar pituitary yang dimana dia terletak di dasar otak, terdiri atas 2 bagian, yaitu anterior dan posterior. Hipofisis anterior menghasilkan berbagai hormon penting seperti GH, ACTH, TSH, FH, FSH, LH, dan PRL. Sedangkan bagian posterior menyimpan dan mengeluarkan ADH dan oksitosin yang disintesis oleh hipotalamus. Selanjutnya ada glandula pinealis yang dimana dia terletak di tengah otak. Glandula ini memproduksi hormon melatonin yang mengatur ritme sirkadian, yaitu siklus tidur sampai bangun tubuh. Nah, bagian yang kedua ada regio kolum atau leher. Pada bagian leher terdapat beberapa kelenjar penting yang terdiri dari glandula tiroidea atau kelenjar tiroid, yang dimana dia menghasilkan hormon T3, T4, dan T3 yang berperan dalam mengatur metabolisme, suhu tubuh, dan pertumbuhan jaringan. Selanjutnya ada glandula paratiroidea yang dimana terdapat di belakang tiroid, menghasilkan paratormon atau PTH yang mengatur kadar kalsium dan fosfat dalam darah bersama dengan kalsitonin dari tiroid dan vitamin dari ginjal. Nah, selanjutnya yang ketiga ada regio toraks. Di rongga dada atau toraks terdapat timus atau kelenjar timus, yang dimana dia berperan penting dalam sistem imun, terutama pada anak-anak. Timus menghasilkan hormon timosin yang mendukung pematangan limfosit T. Setelah pubertas, kelenjar ini mengalami involusi atau mengecil. Yang keempat, ada regio abdomen. Di daerah perut terdapat 2 organ penting, yaitu pankreas. Pankreas merupakan organ dengan fungsi ganda, yaitu eksokrin dan endokrin. Fungsi endokrin dilakukan oleh pulau-pulau Langerhans yang memproduksi hormon insulin atau menurunkan glukosa darah, dan glukagon atau meningkatkan glukosa darah. Selanjutnya ada glandula suprarenalis atau kelenjar adrenal. Dia terletak di atas ginjal, terdiri dari 2 bagian. Yang pertama korteks adrenal, yang dimana menghasilkan hormon steroid seperti kortisol atau glukokortikoid, aldosteron atau mineralokortikoid, dan androgen. Yang kedua ada medula adrenal, yang dimana dia menghasilkan hormon katekolamin, yaitu adrenalin dan noradrenalin. Nah, yang terakhir ada regio pelvis, yang dimana di bagian panggul terdapat organ yang berperan dalam fungsi reproduksi. Nah, yang dimana dia yang bagian pertama ada ovarium atau pada wanita, menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang berperan dalam siklus menstruasi, kehamilan, dan perkembangan ciri-ciri seksual sekunder. Nah, bagian yang kedua testis pada pria, yang dimana dia menghasilkan testosteron yang berperan dalam reproduksi sperma, libido, dan pembentukan ciri-ciri seksual sekunder pria. Nah, adapun ini referensi yang saya tampilkan dari materi yang sudah saya jelaskan. Dan di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan
kesimpulan dari penjelasan materi yang sudah saya jelaskan, yaitu sistem endokrin memiliki organ-organ tersebar di berbagai bagian tubuh, masing-masing menghasilkan hormon yang spesifik dan berperan penting dalam pengaturan fungsi fisiologis. Keseimbangan hormon sangat krusial karena ketidakseimbangan bisa menyebabkan berbagai gangguan, mulai dari gangguan metabolik, pertumbuhan, hingga reproduksi. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.